Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friza Beatrice Aprilia, NIM D 500-200-168. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Konsekuensi Kebakaran dan Ledakan akibat kebocoran tangki penyimpanan LPG (Liquefied Petroleum Gas) dengan menggunakan software effect studi kasus kilang Valero Meki Refinery dengan dosen pembimbing Ibu Anissa Urahma, PhD. Daftar isi yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang masalah, yaitu perkembangan dan kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam dan energi. Salah satu sumber daya yang digunakan manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, adalah penggunaan LPG atau Liquefied Petroleum Gas. LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan di bawah tekanan yang diproduksi oleh kilang minyak dan gas yang terdiri dari propana C3H8 dan butana atau C4H10. Kilang LPG memiliki bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sifat fisika dan kimianya. Sifat LPG mudah menguap dan sangat mudah terbakar jika terignisi. Kebakaran dan ledakan ini akan menghasilkan fenomena sekunder seperti thermal radiation, overpressure wave, dan fragmentation sehingga menjadi ancaman serius bagi manusia dan lingkungan. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, kebakaran juga dapat merusak lingkungan serta gangguan kesehatan yang diakibatkan dari asap kebakaran tersebut. Dalam hal ini, kegagalan tangki akan menjadi bencana besar dan akan menyebabkan BLEVE atau Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, jet fire atau VCE, vapor cloud explosion atau kombinasinya. State of the art penelitian ini yaitu diperoleh dari Investigation Report LPG Fire at Valero Meki Refinery dari United States Chemical Safety and Hazard Investigation Board pada tahun 2008. Selanjutnya, Jurnal Process Safety and Environmental Protection tahun 2018, serta Journal of Failure Analysis and Prevention tahun 2021. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana analisis dampak yang ditimbulkan dari simulasi pelepasan LPG. Yang kedua, bagaimana dampak pelepasan LPG terhadap fasilitas umum dan lingkungan di sekitar kilang. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil dari simulasi menggunakan software effect dengan kejadian yang sesungguhnya. D. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari simulasi pelepasan LPG dengan menggunakan software effect. Yang kedua, mengetahui dampak pelepasan LPG terhadap fasilitas umum dan lingkungan di sekitar kilang. Yang ketiga, membandingkan hasil simulasi menggunakan software effect dengan kejadian yang sesungguhnya. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai proses terjadinya pelepasan bahan kimia berbahaya LPG dan konsekuensinya serta mengetahui kesesuaian hasil simulasi dengan mitigasi yang telah dilakukan. 3. Metodologi penelitian. A. Deskripsi rancangan penelitian. Simulasi dari kasus kebocoran tangki penyimpanan propana pada unit PDA, kilang Valero Meki, dari tangki yang berbentuk silinder dengan diameter 10 meter dan tinggi 15 meter. Kebocoran terjadi selama 15 menit dengan diameter kebocoran 10 inch atau 0,25 meter dengan menggunakan software effect versi 11.4. Dengan metode perhitungan combine model, di mana perangkat lunak menganalisis kebocoran tangki yang mengakibatkan kejadian toxic release, jet fire, dan BLEVE. Variabel bebas meliputi keadaan cuaca, kondisi medan, serta jumlah zat yang bocor ke lingkungan.
Variabel bebas tersebut mempengaruhi dampak yang dihasilkan sebagai variabel terikat. Beberapa data yang digunakan sebagai input sistem software serta data pendukung yaitu data meteorologi dan data lingkungan. Data meteorologi meliputi suhu, kecepatan, arah angin, serta stability class. B. Tahapan penelitian. Untuk yang pertama yaitu penentuan data kecelakaan, data meteorologi, dan data lingkungan. Untuk penentuan data kecelakaan meteorologi serta data lingkungan itu sendiri diperoleh dari Investigation Report CSV dan web MeteoBlue untuk memprediksi cuaca serta humidity atau kelembapan pada saat terjadinya kecelakaan. Untuk yang kedua yaitu penentuan inventory. Dilakukan inventory analysis apakah pelepasan propana dapat menimbulkan toxic release, kebakaran, atau ledakan. Yang ketiga yaitu simulasi permodelan. Berikut merupakan diagram alir dari simulasi pemodelan. Untuk tahapannya yang pertama yaitu dimulai dengan memperoleh skenario kebocoran, chemical data, dan kondisi atmosfer. Selanjutnya mengidentifikasi skenario laporan, lalu menghitung konsekuensi. Setelah semua data diperoleh, dilakukan run pemodelan konsekuensi sehingga didapatkan analisis hazard area, grafik, dan laporan. C. Langkah-langkah pengambilan data. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode perhitungan combine model, di mana perangkat lunak menganalisis kebocoran tangki yang mengakibatkan kejadian toxic release, jet fire, dan blaze. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Komputer Universitas Muhammadiyah Surakarta. D. Risk Assessment. Tidak ditemukannya resiko selama penelitian dikarenakan penelitian dilakukan dengan simulasi menggunakan perangkat lunak di lab komputer, sehingga tidak ada kontak atau paparan dengan bahan kimia secara langsung. E. Metode analisis data. Dilakukan evaluasi konsekuensi kebocoran pada sistem tangki penyimpanan propana dengan menghitung nilai konsekuensi yang ditimbulkan, menentukan peta kontur yang dihasilkan dari tiap-tiap simulasi kejadian menggunakan software effect yang kemudian dianalisis hasilnya. Analisis kualitatif dilakukan untuk menafsirkan hasil simulasi apakah sesuai dengan kejadian sebenarnya atau tidak. Hasil simulasi berupa data dampak dari tiap-tiap kejadian yang disimulasikan yang kemudian ditafsirkan sebagai dampak dari kecelakaan yang terjadi. F. Jadwal penelitian. Berikut merupakan jadwal penelitian pada bulan pertama hingga bulan ketiga. Untuk yang kegiatan pertama yaitu identifikasi studi kasus dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama hingga minggu kedua. Untuk yang kedua yaitu analisis spesifikasi equipment dilakukan pada bulan pertama, minggu ketiga. Yang ketiga, analisis keadaan udara dilakukan pada bulan pertama, minggu ketiga. Yang keempat, menentukan skenario kasus dilakukan pada bulan kedua. Yang kelima, analisis penilaian resiko dilakukan pada bulan kedua, pada minggu kedua hingga minggu keempat. Yang terakhir yaitu pembuatan laporan dan artikel publikasi dilakukan pada awal bulan hingga difinalisasi pada bulan ketiga. Kesimpulan, hasil penelitian dilihat dari dampak dari hasil simulasi tiap-tiap kejadian, menganalisis kesesuaian hasil dari simulasi dengan kejadian yang sesungguhnya, kemudian disimpulkan dengan membandingkan hasil dari simulasi dengan dampak kecelakaan yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui seberapa efektif suatu simulasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.